Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang persamaan persepsi negara dan konstitusi serta hak dan kewajiban warga negara. Pengertian negara. Negara sendiri merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada prinsipnya setiap warga negara menjadi anggota suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan tersebut. Melalui kehidupan bernegara, dengan adanya pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat tersendiri. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan, maka ada sistem aturan tersebut untuk menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang tingkatannya ada yang tinggi, sedang, hingga rendah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara. Warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Warga negara juga bisa berupa warga negara lokal maupun warga negara asing dalam suatu negara. Definisi warga negara pun memiliki banyak perbedaan, karena setiap negara juga memiliki konsep dan asas kewarganegaraan yang berbeda-beda pula. Secara umum terdapat dua asas kewarganegaraan untuk menentukan warga negara seseorang. Yang pertama adalah asas ius sanguinis yang didasarkan pada keturunan darah atau kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua adalah asas ius soli yang didasarkan pada tempat lahir seseorang. Dan Indonesia sendiri menerapkan asas ius sanguinis. Fungsi-fungsi konstitusi. 1. Sebagai sumber hukum tertinggi. 2. Sebagai lambang dan identitas nasional. Yang ketiga adalah sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Terus ada sifat konstitusi. Sifat konstitusi ada dua. Yang pertama itu fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Fleksibel itu apabila undang-undang dasar itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman. Yang kedua itu rigid. Apabila undang-undang dasar itu sulit diubah kapanpun. Terima kasih. Fungsi warga negara atau yang bisa disebut dengan HAM dapat menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tunduk kepada peraturan dan batasan yang diterapkan di undang-undang, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau bisa diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Tujuan konstitusi di antaranya yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi HAM, dan yang ketiga, menjadi pedoman penyelenggara negara. Saya ingin menjelaskan pengertian dari hak. Pengertian dari hak adalah sesuatu yang mutlak yang ada pada diri kita sendiri, dan hak ini kita gunakan sesuai apa yang kita milikin kepada negara ini. Contoh dari hak adalah setiap warga negara mendapatkan hukum yang berlaku, dan yang kedua itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Oke. Pengertian kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, di sini aku mau ngejelasin contoh dari kewajiban adalah setiap warga negara wajib melindungi negara kesatuan Republik Indonesia ini dari serangan musuh. Terus yang kedua itu setiap warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku. Fungsi negara itu terbagi atas 3. Pertama, melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan pada masyarakat. Yang kedua, menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, berikutnya tujuan negara. Tujuan negara terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pertahanan dan keamanan, yang ditujukan untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari pihak luar maupun dari kelompok tertentu dari dalam yang ingin melaksanakan kehendaknya dengan cara-cara radikal atau yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Yang kedua adalah menjaga ketertiban untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, ketentraman dalam masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat serta mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan antar kelompok atau antar individu.
Yang ketiga, mengupayakan kesejahteraan kemakmuran bagi rakyatnya untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkan gejolak sosial. Kemudian yang terakhir, menegakkan keadilan, artinya memperlakukan setiap orang secara adil baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hukum.